Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Putri Saifuddin dengan NIM 2103010700012. Di sini saya akan mempresentasikan UAS mata kuliah akuntansi sektor publik. Pada kesempatan kali ini saya mengambil materi dari pekan 7 yaitu standar akuntansi pemerintahan atau SAP. Pokok pembahasan ini ada prinsip akuntansi yang berlaku umum, standar internasional akuntansi sektor publik, standar akuntansi pemerintah, kerangka konseptual, strategi penyusunan standar di negara berkembang. Adapun prinsip akuntansi yang berlaku umum yaitu prinsip akuntansi yang ditetapkan atau dinyatakan berlaku oleh Badan Pengatur Standar dari IAI. Pernyataan dari badan yang terdiri atas pakar pelaporan keuangan yang mempertimbangkan isu akuntansi dalam forum publik dengan tujuan menetapkan prinsip akuntansi atau menjelaskan praktik akuntansi yang ada dan berlaku umum. Dengan syarat dalam prosesnya penerbitan tersebut terbuka untuk dikomentari oleh publik dan badan pengatur standar dari IAI dan tidak menyatakan keberatan atas penerbitan pernyataan tersebut. Selanjutnya ada pernyataan dari badan yang terdiri atas pakar pelaporan keuangan yang mempertimbangkan isu akuntansi dalam forum publik dengan tujuan mengatur standar dari IAI, tetapi belum pernah secara terbuka dikomentari oleh publik. Yang terakhir ada praktik atau pernyataan resmi yang secara luas diakui berlaku umum karena mencerminkan praktik yang lazim dalam industri tertentu atau penerapan standar akuntansi internasional atau juga ada standar akuntansi yang berlaku umum di wilayah lain yang menghasilkan penyajian substansi transaksi secara lebih baik. Di sini ada pun standar internasional akuntansi sektor publik. Yang pertama ada perbedaan ASP, yaitu terdapat perbedaan standar akuntansi sektor publik di berbagai negara. Selanjutnya ada International Federation of Accounts. Ada lagi International Public Sector Accounting Standards. Dan yang terakhir ada peningkatan laporan keuangan. Di sini untuk meningkatkan komparabilitas laporan keuangan. Selanjutnya, standar akuntansi pemerintahan. Pembentukan Departemen Akuntansi Sektor Publik di IAI pada tanggal 8 Mei 2000 yang salah satu programnya adalah penyusunan standar akuntansi keuangan untuk berbagai unit kerja pemerintahan. Sebelum Undang-Undang tentang Keuangan Negara ditetapkan, Menteri Keuangan RI telah menetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 308/KMK 012/2002 tanggal 13 Juni 2002 dengan Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah dan telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 379/KMK 012/2004 pada tanggal 6 Agustus 2004 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Penetapan Komite SAP dilakukan dengan keputusan Presiden dan telah diterbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2005 tanggal 5 Januari 2005. KSAP ini bertugas mempersiapkan penyusunan konsep rancangan peraturan pemerintah tentang SAP sebagai prinsip-prinsip akuntansi yang wajib diterapkan dalam penyusunan dan mengkajikan laporan keuangan pemerintah pusat atau Pemda. KSAP ini terdiri atas komite konsultatif dan komite kerja. Adapun proses penyusunan akuntansi sektor publik yaitu yang pertama ada identifikasi topik. Selanjutnya ada konsultasi topik kepada komite pengarah, pembentukan kelompok kerja, riset terbatas oleh kelompok kerja, draft awal dari kelompok kerja, pembahasan draft awal oleh komite kerja, pengambilan keputusan oleh komite kerja, pelaporan kepada komite pengarah, dan persetujuan atas draft publikasian. Selanjutnya ada peluncuran draft publikasian dan dengar pendapat publik dan dengar pendapat terbatas. Adapun pembahasan tanggapan dan masukan atas draft publikasian dari dengar pendapat dan
permintaan pertimbangan kepada KPK, pembahasan tanggapan BPK, finansiasi standar, pemberlakuan standar, dan yang terakhir sosialisasi awal standar. Selanjutnya ada kerangka konseptual. Yang pertama yaitu tujuan kerangka konseptual ini yaitu menjadi acuan bagi penyusunan SAP dalam melaksanakan tugasnya, penyusunan laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar, pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan SAP, dan yang terakhir ada para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan SAP. Yang ini adapun jenis standar akuntansi keuangan. Yang pertama ada karakteristik organisasi pemerintah, dibagi menjadi dua, yaitu ada struktur pemerintahan dan pengelola keuangan. Di struktur pemerintahan ada pemisahan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Selanjutnya ada otonomi daerah, proses politik, dan ada pajak versus pelayanan. Di pengelolaan keuangan ada anggaran, investasi pada aset yang tidak menghasilkan, dan penggunaan akuntansi dana. Yang kedua ada entitas laporan dan penggunaan laporan keuangan. Di sini ada entitas pelaporan yaitu ada pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, satuan organisasi di lingkungan pusat atau daerah, organisasi lainnya. Yang kedua ini ada penggunaan laporan keuangan. Adapun diantaranya yaitu masyarakat, para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman. Yang terakhir ada pemerintah. Yang ketiga, peranan dan tujuan laporan keuangan. Peranan laporan keuangan ini disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas dalam satu periode pelaporan. Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan yang pertama, akuntabilitas, manajemen, transparansi, dan yang terakhir ada keseimbangan antar generasi. Adapun tujuan laporan keuangan ini yaitu pertama kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran, kesesuaian secara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Ketiga, ada jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai. Bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatan dan mencukupi kebutuhan kasnya. Adapun posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek ataupun jangka panjang. Ini pun termasuk berasal dari pemungutan pajak dan pinjaman. Yang terakhir ada perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Yang keempat ada komponen laporan keuangan. Adapun komponennya itu laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Di sini laporan kinerja keuangan dan laporan perubahan ekuitas. Yang kelima ada dasar hukum pelaporan keuangan, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia khususnya bagian yang mengatur keuangan negara, Undang-Undang di bidang keuangan negara, Undang-Undang tentang APBN, Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Pemda khususnya keuangan daerah, dan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Yang keenam ada asumsi dasar. Anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan terdiri atas yang pertama, asumsi kesinambungan entitas, asumsi kemandirian entitas, asumsi keterukuran dalam satuan uang. Yang ketujuh ada karakteristik kualitatif informasi keuangan. Ada 4 karakteristik yaitu relevan, handal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Selanjutnya yang nomor 8 yaitu prinsip akuntansi.
Adapun prinsipnya yaitu basis akuntansi, prinsip nilai historis, prinsip realisasi, prinsip substansi meng- menggulunggu, mengung- mengungguli bentuk formal, maaf. Prinsip periodisitas dan prinsip konsistensi. Adapun juga prinsip pengungkapan lengkap, prinsip penyajian. Yang kesembilan ada kendala informasi yang relevan dan andal. Adapun di antaranya yaitu materialitas, pertimbangan biaya dan manfaat, keseimbangan antar karakteristik kualitatif. Selanjutnya di sini ada strategi penyusunan standar di negara berkembang, yaitu ada pendekatan evolusioner, pendekatan transfer teknologi, dan penggunaan standar akuntansi internasional, serta strategi situasional. Berikut presentasi dari materi saya. Bila ada kata-kata dan ucapan yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.